number one kan produk itu sebenarnya connecting bisnis sama tech, ya kan? Ya, benar. Ini tuh mereka mesti di connect nih, kayak gimana? Misalnya fundamental itu impact-nya gede gitu, yang menurut aku. Sebagai orang Asia, kita itu takut fail. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. About pivoting, what is the journey of Mocha dari 2014 terus sampai apakah langsung sukses atau lu pernah mengalami pivoting gitu? Ada pivoting sih. Well, not really pivoting sebenarnya, tapi a change of mindset. Jadi pertama kali nggak tahu ya kalau itu pernah dipublikasi atau enggak ya. Basically pertama kali kita tuh bikin dongle kayak Square. Jadi ada credit card. Kita pakai credit card sebenarnya. Jadi sistem pembayaran yang kita bikin tuh ada dongle eksternalnya gitu, bisa di swipe di card. Tapi kita belajar bahwa penetrasi kartu di Indonesia sangat kecil. Terus ya di sana lah. Jadi kita semuanya pindah ke e-wallet. I see. Saya ingat gue awal-awal lu kayak lu siapin tabletnya juga gak sih awal-awal? Enggak sih, kita nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Tablet ya, nggak pernah. I see. Tapi kalau ngomongin pivoting gitu ya, how important to be for founders untuk keep be self-awareness and kapan dia harus pivoting, kapan dia harus terus jalan gitu. Ada nggak sih rumusnya gitu kira-kira? Wah, kalau rumus sih pastinya nggak ada sih untuk kapan. Kalau ada, wah lebih gampang. Nggak, maksudnya gini, apakah X% growth itu menjadi indikator, ini kalau nggak ada growth X%, kalau YC kan punya rules-nya itu 7% a week gitu ya. Kalau nggak 7% a week, I think we need to switch gitu, of the business gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya YC ada kayak kinds of formula or not. Tapi soalnya there's not really some product takes longer, right? Tapi mereka end up becoming big. I don't know what will be a good example ya. I cannot think on the top of my head sekarang. Cuman kalau menurut gua kalau mau pivot gitu tuh mesti beneran dipikirin sih, dan beneran a lot of listening, pay attention on the market, really fully understand the customers, dan really understand yourself. I think is the most important. Yeah. I see. So how often you guys talking to the customers waktu awal-awal ya? Oh, sering. Kalau awal-awal sering. Kita yang jualan sendiri, kita yang setup sendiri juga. Sayang mestinya di foto ya. Gue kayaknya ya makanya cari foto yang pertama kali, like versi 0,1-nya Mocha itu. Itu lo kemana sih jualannya it was langsung ke coffee shop atau kemana ya? Jadi customer pertama kita tuh, kita lumayan hoki juga. Ada kenalan. Iya, gua lumayan sangat-sangat hoki sih memang. Jadi kita ada coffee shop, dia buka coffee shop, jadi kenalannya teman di Bekasi tapi. Jadi jauh banget. Gua sama partner itu baru macet. Ke Bekasi, set up gitu, jualan, ngomong, Bekasi bolak-balik dari Jakarta ke Bekasi. Jadi awal-awal kayak gitu sih. I see. Itu tapi kemarin yang coffee shop itu udah berapa outlet? 3 outlet lebih kayaknya. Jadi lu langsungnya kan waktu pertama kan penentuan problem yang lu temukan itu emang lu waktu di US sudah melihat problem, lu sama Haryanto udah mikirin problem, atau waktu di Indonesia
lu baru menemukan, terus lu ketemu beberapa customer, and then you get the problem becoming more real gitu? Both ya. Kita udah mulai bikin itu dari Amerika memang. It's just that kalau waktu di Indo lebih obvious, lebih kelihatan gitu kan. This is the behavior di Indo itu kayak gimana gitu loh. Cara penggunaannya, kebutuhannya, ya kan? I see. Terus lo ngerasa di tahun berapa lo ngerasa udah ada, wah this is actually udah mulai stabil ke arah mana sehingga lo udah stage-nya udah bisa dibilang growth state when you do like heavy marketing, itu di tahun keberapa ya? Kita mengalami itu tuh I think mungkin 1,5 tahun dari pertama kali ya, dari pertama kali dibentuk. Dan interestingly gua start realizing itu waktu server kita down bolak-balik. Jadi servernya kita tuh down lumayan, ya sangat sering sih waktu itu ya. Dan lalu dimarahin orang. It's a bad thing sebenarnya karena nggak bisa langsung support, tapi it's a good thing juga. Gua realize people need this gitu. Orang-orang perlu gitu. Mereka makanya marah ke kita kan karena mereka nggak bisa pakai. Nah di sana itu gua ngelihat ya kita mesti bisa scale gitu sih. 1,5 tahun lumayan cepet ya sebenarnya. Kalau lihat tahun 2014 ya, banyak startup yang mungkin produk market fit-nya bisa 3-4 tahun kali ya. Menarik. Nah, kalau ini ada pertanyaan lagi nih, Gret, dari Christine dari Iteru Founders ya. Kan ada yang konsepnya product market fit. Tapi can product create market fit atau market product fit gitu kan. Jadi kayak contohnya kayak Pinterest gitu kan. Sebelumnya kan nggak ada demand itu. Atau kayak iPad demand itu kan nggak ada. You create the demand gitu. So opinion lu mengenai ya ini, market product fit itu gimana? That's a very, very interesting question. Maksudnya jadi gini, ada so if I create demand correctly, create demand. Jadi create new demand yang sebelumnya nggak ada gitu. I see. Iya, cara mikirnya itu sebenarnya semua teknologi yang dibangun itu tuh kan sebenarnya nggak ada. Orang nggak pernah kepikiran kayak dulunya kayak gini terus jadi kayak gini. Ya kan, apapun itu like optimisasi kayak lebih efisien, kayak cepat, kayak lebih yang dulunya mesti pakai mesin kasir gede sekarang jadi kecil, kelihatan bagus ya kan, cashless. Semuanya itu kan dari yang nggak ada ke ada, ya kan. Pertanyaannya adalah apakah product market fit atau market fit product gitu kan. Tapi the real answer is the market always win. Market will always determine product itu fits nggak. Jadi it's very gimana ya? Demand can always be generated. Fakely juga bisa. Kayak lu bayar orang untuk pakai misalnya. Itu salah satu ways to growth hack fakely, right? Tapi how long? Benar. Yeah. I see. Yeah. Nah, Oke, menarik. Dan sebenarnya pengalaman lu ngebangun B2B terutama UKM kan lumayan ekstrim ya. Maksudnya mungkin di US kan nggak ada nih UKM kayak Indonesia gitu kan. UKM Indonesia kan sebenarnya not so sophisticated lah bisa dibilang. Banyak orang yang wah core gue bagus loh, tapi customer gue yang nggak ngerti gitu kan. Nah, lu pernah mengalami masa-masa frustasi nggak? Gila ini susah banget nih marketnya waktu 1,5 tahun itu. Pernah, of course. Kita kebanyakan pertanyaan itu, waduh, jadi cloud ya, data saya safe nggak? Itu pertanyaan yang sangat sering banget terjadi kalau waktu pertama kali ya. Sekarang lebih kebiasaan, orang cloud ya udah lebih biasa ya kan. Tapi kalau waktu awal-awal orang itu satu pertanyaan kita mesti bisa jawab. Justru di cloud itu lebih aman gitu. Jadi ada market education. Kalau dari segi education sih pasti ada. Dan kita sih selalu try to do it manually dulu sebelum optimize. Ya kan? Jadi kita sebagai founders kita mesti bisa dulu nih
nerangin, jelasin, manual, kayak everything mesti manual dulu, kayak satu-satu di hand holding kan. Biar kita tuh juga ngalamin apa sih pertanyaannya, apa sih mereka tuh pemikirannya kayak gimana gitu. Setelah itu going for a certain scale, barusan kita ngomongin tentang optimisasi. Kalau boleh tahu jumlah tim lu di tahun pertama berapa, di tahun kedua berapa ya? Sampai kan kayak waktu awal lu masih implementasi gitu kan di Bekasi, terus mungkin 2 tahun pertama sih, menurut lu yang sempurna tuh jumlah, karena the more bigger tim kan the bigger kompleks juga manage-nya gitu kan. The first 2 years itu berapa sih? Wah, nggak inget sih gue sebenarnya. Dari realitas gue nggak inget sebenarnya. Tahun pertama apakah udah 100 atau masih 30 gitu? Kalau tahun pertama for sure nggak 100 sih. Kita try to kita try to be lumayan efficient lah dengan headcount kita kan. Soalnya tahun pertama itu kan mostly building. Jadi 6 bulan pertama actually specifically itu building, a lot of building. Tapi 1 tahun lah untuk building the product kan. Jadi 1 tahun lu belum launching produk atau udah launching ke several customer? Sebenarnya launch dalam 6 bulan, tapi launch pertama kali the product is so bad. It's so bad, jadi I don't know kalau misalnya itu tuh launch atau Kenapa lu bilang so bad? Very bad, banyak masalahnya, banyak banget masalahnya. Jadi masalahnya kayak, dalam artian dependability-nya atau lebih ke arah nobody want to use it? The product itself ada banyak masalah. Jadi misalnya kayak transaksinya nggak bisa nge-sync misalnya. Itu salah satu yang sangat common waktu itu. Ya. Tapi kalau lihat sekarang, is it common di startup hal yang kayak gitu kan? Can't say ya. Mungkin kalau misalnya tergantung startupnya juga sih. Kalau mindset gua sih mau mencoba as early. What is the most minimum yang bisa coba? Tapi kayaknya waktu itu terlalu minimum ya. Jadi pencet crash gitu kan. Kayak salah tombolnya bisa nge-crash gitu kan. I see. Kalian pernah ngalamin no code dulu atau langsung coding? Kalau kita harus udah mulai coding sih, karena kita kan bikin produk ya. Jadi kalau Moka bedanya itu kita very product driven soalnya. Wow. Nah, pertanyaan gak, lu pernah mimpi nggak sih waktu pertama kali bikin Moka terus sampai diakuisisi sama Gojek? Nggak pernah, for sure nggak pernah. Actually ya. Menarik. Jadi lu just kerja aja gitu, kerja bagus. Happen jadi gede gitu ya? Iya. We are very lucky, I think, of where we could have, we could achieve ya so far. Yeah. We're very fortunate lah. Yes sih. Ya, gue ingat waktu pertama kali ketemu Haryanto gitu kan, cerita tentang POS gitu. Hah, POS? Udah banyak nggak sih Indonesia POS? Kenapa we need another startup of POS gitu kan? Ternyata emang you guys able to grow the market very good. Nah, kalau ngomongin segmentasi pasar kan, itu kan Moka ini kan terkenal di coffee shop kan. Sebenarnya kan kalau ngomongin SME atau yang kayak jualan baju misalnya di ITS juga banyak juga sih. So do you think each product should be focused in one sector gitu, Grant? Jadi kalau pengalaman kita sih, we have to pick which battle yang kita mau attack first sebenarnya. Gitu. Jadi kita mikirin, should we go deep on retail first? Should we be the retail first POS atau should we be the F&B first POS? Itu yang pertanyaan yang kita tanyain sih. Kita sempat rada kepusingan juga. Soalnya each of the sector itu actually very interesting. Yeah. Tapi ya we end up doing the F&B POS first, ya kan? POS for F&B dulu. Yeah. Which is F&B is a big market juga ya untuk di situ. Kayaknya banyak startup founders itu masih bingung masuk ke sektor mana, malahan coba beberapa sektor, malahan end up-nya jadi nggak fokus ya.
Ya, menarik. Mungkin kalau lu ngelihat sekarang startup di Indonesia sekarang gimana menurut lu? Mungkin lu bisa bedain zaman 2014 sama sekarang, mungkin apalagi di pandemik ya di 2021 yang waktu itu kemarin lu bilang, wah lo sekarang gue bisa jualan lewat Zoom, dulu harus ditemuin gitu ya. It's so different gitu kan. Mungkin lu bisa cerita how easy atau how hard dulu compare to sekarang? Kalau how hard on starting a business or a company, I think it's always bakal selalu susah sih ya. I think fundamentally, it's just that sekarang tuh memang marketnya lebih teredukasi tentang teknologi dan internet, apalagi setelah pandemi yang mengakselerasi adopsi internet di Indonesia gitu. Tapi kalau dari segi fundamental untuk bikin bisnis, dengan good unit economics, dengan yang bisa product market fit, kan, itu fundamentally masih enggak, pasti susah, masih susah dimanapun dan kapanpun sebenarnya. Cuman berbeda aja challenge-nya ya kali ya. Ya benar sih, mungkin di 2014 orang belum banyak terekspos sama teknologi ya. Sekarang everything everywhere is teknologi, jadi orang lebih gampang untuk beradaptasi. Mungkin kalau lu launching Mocha sekarang mungkin nggak perlu 1,5 tahun kali. Lebih cepat kali ya. Iya, just different problem tapi ya kan. Ya, kalau misalnya launch Mocha ya. Kalau waktu lu launching Mocha itu the first fund itu datangnya kapan? Waktu lu launch atau setelah 6 bulan launch? Atau gimana? Sebelum cepet as you know ya, kita raise-nya dari East Ventures. It's a Wilson style, very fast. So we're also very lucky to have the right investor, to yang bisa prepare. Jadi kita sebelum balik itu udah ada term sheet. Jadi kita udah tahu kayak when we go back we already have a place gitu loh. I see. Jadi itu sih. Wah kayaknya lu orangnya banyak buat pahala dari tadi laki terus. Iya. Nah mungkin ya ini Greg, kata-kata terakhir mungkin untuk lu bisa kasih ke para startup founders di Indonesia ya. Semua kan kepingin kayak lu gitu kan. The startup founders kan mimpinya build something impactful, impact to the small, apalagi untuk SME kan sangat mulia. And then you also already exit gitu kan. It's like a perfect ideal gitu kan. Tapi ya jangan sampai para founders juga mimpi gitu kan. Mungkin bisa lu cerita how hard it is you start and how the journey gitu kan untuk jadi masukan untuk para builders di impact to ecosystem kali. So it's the journey will be very very hard. I think journey untuk membangun sesuatu perusahaan atau merintis bisnis itu susah banget. Dan menurut aku be prepared dengan mental dan make sure lu ada disurround dengan orang-orang yang mensupport dan yang memberikan inspirasi dan juga I think kayak Impact tuh gini it's very good gitu loh karena ekosistemnya bisa mensupport each other gitu kan. Mungkin kalau the early days tapi kita lumayan hoki juga sih. Ya hoki lagi. Banyak hoki. Iya nih, hokinya banyak kan. Atau enggak, menurut gua lu orang yang sangat ini sih appreciate. Jadi you say hoki but actually you work very hard behind kali ya. Ya kita kemarin ini kan because kita udah di prepare dengan EV, kita ada fellow founders yang bisa kita ngobrol sebenarnya dan kita bisa share struggles. I think it's very important untuk para founders untuk ketemu dengan sesamanya, saling mensupport gitu loh. Bisa share struggles ya kan. Soalnya sometimes becoming a founder is lonely. That's the reality kan. Not many people understand you. Gak banyak orang yang ngerti. Kalau misalnya jadi kayak gua nggak bisa cerita dengan orang tua gua. Gitu.
dia nggak ngerti. Lu ngapain sih kerjain kayak gitu kayak? Ya kan? Binder dan that. Iya. Jadi it's very important to have the right, people, the right surrounding, the right support, ya kan? Untuk bisa persistence, ya kan? Untuk membantu kalian semua untuk maju terus gitu loh. Itulah. Okay. Yeah. Cool. Thank you, Grady, for the interesting conversation ya. Semoga banyak orang kayak lu yang udah sekolah di Google, Zynga, dan tertarik untuk building their startup di Indonesia. Ya, I think Indonesia is very interesting country, kayak yang tadi lu bilang, negara dengan populasi keempat terbesar di dunia dan juga akan diprediksikan menjadi salah satu negara ekonomi terbesar gitu kan. Dan kayaknya negara ini banyak sekali masalah yang business challenges lah, bukan masalah, yang sebenarnya ready untuk di-solve dengan ide-ide dengan para founders. Thank you. Semoga banyak builders di sini terinspirasi dengan cerita-cerita dari lu, Greg. Thank you so much for coming for our video podcast. Sampai ketemu di sesi-sesi kita lagi dengan Impact2. Thank you, Grady. Thank you. Thanks for having me.